dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali hari ini kami dapat berjumpa kembali. Tentunya untuk sama-sama mengajak semua yang menyaksikan memperdalam ilmu agama, mencari berkah di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau bukan di acara Gaspol Sahur. Dan kali ini tentu sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dari kota Makassar ini Pak Ustadz. Banyak hal-hal yang menyenangkan, banyak hal-hal yang menarik, banyak objek-objek wisata. Tapi kadang-kadang tuh saya kalau dengar orang Makassar mengatakan sesuatu dengan tulisannya, kadang-kadang suka beda ya Pak Ustadz ya. Ya. Misalnya ada N di belakang tapi ditambah ada G, atau ada A-nya lagi ya, misalnya gitu. makan. Makan. Ikan dia maksud itu. Jadi waktu pembagian abjad di Indonesia orang Makassar banyak ngambil G. Makan, minum. Saya bilang, kenapa gitu Ustadz? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Ya itu Ustadz. Kalau kami Bugis modereng. Nah, kan? Modern sama juga, ada gereja juga Pak Ustadz. Ya. Nah ngomong-ngomong soal tulisan, kita kan saat ini banyak sekali anak-anak muda, anak-anak Gen Z, itu kadang-kadang diprotes Pak Ustadz sama yang generasi yang lebih senior. Mana sih anak-anak ini gak pernah suka baca, hobinya cuma nonton. Ingat, Allah memerintahkan pertama kali itu baca, bukan nonton YouTube. Gitu Pak Ustadz. Nah, tapi kalau kita bahas, kita denger nih Pak Ustadz, memang kenapa kalau diingat-ingat perintah pertama baca, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Mohon pencerahan ya Pak Ustadz. Makasih. Ibu-ibu, kenapa ibu bisa kenal saya? Salah satu sebabnya karena dengar ceramah. Ceramah, bukan karena saya artis. Bukan juga karena saya menteri, tapi karena penceramah. Bukan karena saya gagah, melihat mukaku hancur-hancur. Iya toh? Tapi karena saya jadi penceramah. Dan saya penceramah itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul jadi penceramah. Pasti saya belajar. Sehingga saya bisa dikenal sama ibu-ibu sekalian. Maka itu penting belajar. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ibu-ibu dulu zaman jahiliyah namanya. Ya, ibu tahu namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman peradaban terbelakang. Jangan bilang bodoh Bu, Bunda. Zaman jahiliyah itu bukan bodoh, pintar. Arab-Arab Quraisy dulu, Arab sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, pintar juga Bu. Bikin sastra, syair, pintar berdagang, pintar juga. Ya. Cuma dia jahiliyah karena dua penyebabnya.
sombong. Ya, angku. Nah, sombongnya ini bukan berarti sombong itu pakai barang mahal. Ibu-ibu pakai barang mahal sombong, belum tentu. Itu rezekinya ibu, namanya perhiasan. Berarti harus kelihatan ibu toh. Ibu punya cincin, masa disembunyi? Bukan perhiasan namanya itu. Perhiasan ya diperlihatkan. Ibu punya emas pakai, enggak apa-apa. Itu rezekinya ibu, enggak semua orang dikasih emas. Kalau perlu pasang di sini. Nggak bisa dong Pak Ustadz. Enggak apa-apa, haknya kita Gimana kan. caranya? Ya kan? Lalu kapan itu sombong Ustadz? Ibu pakai emas lalu menghina orang lain. Kau tahu ini emas? Asli nih. Kamu palsu. Baru sombong. Ya toh? Apalagi orang-orang jahiliyah zaman itu nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Waktu itu Nabi bilang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa kau Muhammad? Nah kau anak baru kemarin. Kenapa mesti kau? Kata Abu Lahab, saya ommu. Saya lebih dulu. Kata Abu Jahal, saya lebih mulia sukuku daripada kamu. Kamu Bani Hashim, saya lebih mulia suku saya. Berarti dia menolak kebenaran. Sama ibu-ibu, ada nasihati. Siapa tong kau? Saya lihat aja kau dulu masih kecil. Iya, ibu lihat dari kecil. Tapi dia sekolah. Enggak mau. Banyak bicaranya itu. Nah, saya masih lihat itu dulu kencing. Apa hubungannya kencing sama ilmu? Iya toh? Itu kalau ada orang dinasehati karena lihat latar belakangnya. Siapa itu? Nah bapaknya dulu itu tukang tipu. Enggak mau menerima. Itu jahiliyah namanya itu. Nah pada saat itu masyarakat jahiliyah ibu, perempuan tidak ada harganya. Bahkan perempuan di zaman jahiliyah dianggap aib. Kalau ada perempuan lahir bu, langsung dikubur hidup-hidup. Dianggap aib. Noda dalam keluarga. Itu perempuan. Dulu perempuan bahkan bisa diperjualbelikan. Bahkan bisa dijadikan taruhan. Taruhan apa maksudnya? Judi. Kalah suamimu, pakai kau satu malam istriku. Itu dulu. Zaman jahiliyah. Mabuk. Menyembah berhala. Turun Al-Quran. Diutuslah Nabi menjadi Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul. Ayat yang pertama turun apa? Surah intinya Iqra, baca. Dek nama kada puangnya nontongi. Allah tidak berkata nonton. Setelah saya viral bu, baru saya ambil pelajaran. Ini hikmahnya kenapa Allah katakan Iqra, baca. Kenapa Allah tidak bilang nonton? Kenapa? Nonton itu bisa diplesetkan. Nonton itu bisa dibikinkan hoax. Buktinya mungkin ibu pernah lihat di Facebook. Muka saya. Suara saya. Tapi dia jual obat kuat. Itu ada itu. Beberapa ulama kan dipakai. Mukanya muka saya, suara saya, baju badan saya. Tapi suara saya dia pakai apa? Dia ubah menjadi iklan obat kuat. Coba iklan air Samsam bisa. Iklan sajadah bisa. Ini obat kuat. Saya bilang hapus itu, saya masih kuat. Nah itu bu, coba lihat sekarang. Banyak itu di medsos. Orang ubah-ubah mukanya. Maka kalau dibilang nonton bisa diplesetkan. Bisa diedit. Tapi kalau baca ibu, kalau tulisannya 1 kali 1 tidak mungkin ibu baca 2 kali 2. Makanya Allah katakan Iqra, baca. Untuk apa? Menghindari manipulasi. Sayang anak-anak sekarang bu, malas sih membaca. Sekarang nonton ji. Nggak mau membaca. Nah bilang setengah mati dibaca Ustaz, tidak mengerti kak. Malas anak-anak sekarang membaca tuh. Ini kembali Iqra. Itu makna pertama Iqra. Kenapa? Menonton potensi disalahgunakan dan diedit. Lihat begitu ibu, nonton. Waktu dilihat IG-nya, baik mulus. Putina ndak ada keriputnya. Sekali nak ketemu ki, sampai bikin nggak pantung. Dari mana datangnya cinta?
Mata turun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah, itu karena edit. Iya toh? Nah, maka Allah katakan baca. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, Iqra untuk memperbaiki peradaban jahiliyah. Memperbaiki berhala, judi, berzina, meremehkan perempuan, perbedaan hak asasi. Allah turunkan Iqra, baca. Artinya untuk memperbaiki peradaban ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kenapa? Orang kalau tidak punya ilmu dia bodoh. Kalau dia bodoh, kebodohan mendekati kekufuran. Kebodohan mendekati maksiat. Mau ki contoh ibu? Bu? Ngantuk ibu? Keras-keras say? Ibu? Itu baru orang Sulawesi. Ya? Bu? Itu. Lihat ibu. Kalau pilkada. Siapa yang terima sogo? Gak ada ya Bu. Rata-rata orang miskin itu toh. Iya toh. Orang kaya yang banyak uangnya, pejabat, ndak mau dia terima uang politik sogo. Siapa yang terima serangan fajar? 300.000 nah jual suaranya. Itu 300.000 masih agak baik sedikit, masih satu hari makan. Ini ada limpu 50.000 dia jual suaranya. Siapa yang disogo ini? Orang-orang miskin. Orang miskin ini identik dengan karena dia bodoh. Coba kalau dia pintar, dia tidak akan jadi miskin. Dia bisa dengan ilmunya dia dapat duit. Ya, maka Allah katakan kalau mau perbaiki masyarakat, mau perbaiki peradaban, mau perbaiki keluarga, Iqra, baca. Baca apa? Ilmu matematika supaya pandai dagang. Ya kan? Ilmu kelistrikan supaya pandai kasih perbaiki rumah kalau mati lampu. Ilmu kesehatan supaya tahu ini kalau sakit ini obatnya. Ilmu tata boga. Nah ini semua ini. Masak-masak. Kalau puasa. Dicip Pak Ustaz. Ya. Nah. Kok Boleh cicip Bu, boleh cicip boleh seperti cicip. begini. Jangan cicip. Bukan cicip itu, menikmati namanya. Itu batal. Baik, tahan dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan lagi di Gaspol Sahur. Kita perdalam lagi ilmu agama kita karena betapa pentingnya ilmu dalam kacamata Islam. Itulah kenapa ayat yang pertama diturunkan di bumi adalah Iqra alias yang berarti bacalah. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau bicara soal tulisan nih Pak Ustadz. Karena kadang-kadang suka ada yang nanya, Mas Bayu itu bajunya dari mana sih? Terus bedain asli atau enggak? Izin mau menyampaikan informasi Pak Ustadz. Kalau Ini? yang asli, iya. Ini ada tulisannya, tulisannya harus dibaca tuh ibu-ibu dan pemirsa. Ada tulisan Arabnya di kotaknya Pak Ustadz. Nih, bagus nggak? Bagus ya. Aduh jangan dicubit. Itu daging saya Pak Ustadz. Ini Tapi emang nyaman. Ya bagus, dia Iya. lembut. Betul, ada sarung, ada baju koko, ada peci. Ini satu pabrik. Satu pabrik dari PT Gajah Duduk yang produksi. Oh, itu yang gambarnya gajahnya duduk terus. Nggak pernah berdiri, Enggak, apalagi Pak lari. Ustadz. Ya nggak mungkin oke. Pak Ustadz. Jadi ini ada banyak koleksinya, motifnya diambil dari berbagai daerah di Nusantara. Makanya disebut legenda Nusantara. Legenda Nusantara dari generasi-generasi. Oke. Bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Nah kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Kita kan pengen Oke. punya akhlak yang bagus nih Pak Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang ya memang harus perdalam ilmu, harus baca. Pertanyaannya apa yang dibaca itu hanya buku
Atau kita bisa misalnya membaca kebesaran Allah, membaca tanda-tanda atau membaca dari hal lain, itu termasuk bagian dari ikhtiar. Ya, makanya kalimatnya Iqra, baca. Apa dibaca? Semua. Wahyu Allah, ada yang tertulis Quran, ada yang tercipta alam, baca itu. Oh, tanda-tanda alam. Kalau dia mendung, tanda alam mau hujan. Tapi dia bilang lagu, mendung tak berarti hujan. Iya toh? Apalagi perempuan sekarang. Perasaannya sama cuaca. Gimana tuh Pak Ustadz? Susah ditebak. Dikira hujan, ternyata cerah. Kita cerah, ternyata hujan. Nah itulah perasaan ibu-ibu. Nah maka Allah katakan baca. Baca ilmu kehutanan. Supaya apa? Kamu tidak rusak hutan. Baca ilmu kelautan supaya apa? Supaya kau tahu kapan kau boleh berlaut, kapan pergi ke mana. Dengan catatan baca apa saja. Apakah yang tercipta, apakah yang terucap, apakah Quran, apakah hadis, ilmu apa saja baca. Semua baca. Tidak titik di situ. Tegaskan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar kau apa saja pada saat dengan catatan untuk membesarkan nama Tuhanmu. Agama kalau mau dipelajari harus dengan agama, kalau mau ditahu, agama kalau mau diamalkan harus tahu ilmunya dulu. Contoh ibu, ada yang tanya saya, Ustadz, katanya itu kalau Ramadan tidak boleh berhubungan badan. Saya siam ibu dari subuh sampai maghrib. Kalau malam Ustadz boleh. Iya kau Ustadz, iya. Yang penting sama suamimu. Ya iya dong Bos. Iya toh? Dia bilang, wah Ustadz sama aja memang suamiku. Selama ini Ustadz kukira siang malam. Jadi saya kalau Ramadan satu full tidak. Saya bilang, itu karena tidak belajar agama. Iya, dia tidak tahu agama. Ada lagi yang tanya, Ustadz, apa itu kalau orang puasa tidak boleh telan air liur? Sebelah, boleh Ji. Yang penting liurmu. Masa liur orang Pak Ustadz? Bagaimana caranya? Iya toh ibu? Ya tidak boleh kalau liurnya orang. Batal. Maksudnya apa? Liurnya suami? Ya batal. Ya batal. Nabi bilang, Ustaz kukira saya tidak bisa. Jadi meludah mak terus. Setengah baru jam 9 itu sesak napas mako. Itu semua ilmu. Ustaz, bolehkah itu Ustaz? Kalau kita sakit, kalau puasa boleh itu dikasih masuk selang hidung. Waktu dulu Covid toh, ada itu pernapasan. Boleh, boleh. Kenapa? Itu oksigen. Kalau kau bernapas kan pakai oksigen. Ya toh, Ustadz, boleh ndak Ustadz kalau orang puasa mencicipi makanan? Boleh. Yang penting jangan ditelan, di ujung lidah saja. Boleh. Coba, Ustadz, bolehkah itu orang kalau puasa bergibah? Batal ke puasa? Batal. Kenapa bisa? Karena kau gibah sambil makan kacang. Gibah sambil makan. Ya batal kacangnya dong Pak Ustadz. Iya. Waduh. Nah, ini semua perlu ilmu. Ya. Coba lagi. Sholat itu tadi puasa. Sholat. Bagaimana kalau sholat ke Ustaz? Nana panggil ki suami tak? Menjawab panggilan suami wajib. Menjawab panggilan ibu wajib. Nah sembahyang kija ini Ustaz, Allahu Akbar. Obece. Bagaimana? Kalau kita tidak tahu ilmunya, apa? Bingung maki. Padahal kalau dipanggil ki, kalau perempuan bertepuk, bece. Tapi kasih tahu dulu mama tak. Besok-besok kita panggil kak bertepuk kak, berarti sambayang kak itu. Iya toh, jangan sampai bece. Kurang ngajar ini anak. Nah begitu tepuknya, bukan begini bece. Nah itu tepuk pramuka. Tepuk pramuka jadinya. Atau ibu panggil anak, aco, laki-laki, Allahu Akbar. Kurang ajar ini anak. Ku panggilin kali takbir. Oh aco, Allahu Akbar. Nah itu berarti sembahyang ya nak tak. Itu semua harus punya ilmu. Ya toh ibu? Ya toh? Allahu Akbar.
Ada yang keluar. Bagaimana Pak itu Ustaz? Nanda habis ji. Sedikit ji keluar. Batal. Tetap batal. Ini semua mesti ditahu. Maka belajar. Ibu-ibu mau mendidik anak, ndak ada ilmu, bingung gitu. Kenapa itu matahari bulan? Kalau awal sedikit keluar, tengah na bulan mau habis lagi, kecil lagi. Apa kita mau jawabkan? Ya toh bingung kita. Semua ada jawabannya, maka belajar. Maka ibu-ibu daripada nonton sinetron, nonton infotainment artis, mending ibu belajar agama. Nah, kenapa disebut tahun duka cita Isra Mi'rajnya Nabi? Karena 2 orang cintai Nabi meninggal. Siapa itu nak? Pamannya Nabi Abu Thalib dan istri Nabi Khadijah. Nah, tanya ke anak tak, mak kenapa nak tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Nabi bilang mama, karena bukan tahun kuda nak. Ya benar juga sih. Maka ini harus belajar. Ya toh, ibu-ibu mesti tahu. Pergi naik mobil, masuk waktu sholat. Bagaimana caranya nih? Mau maghrib, belum pakai sembahyang asar. Maka belajar, namanya jamak. Mau ki udu Ustaz, tidak ada air. Tayamum. Bagaimana cara tayamum? Jangan seperti pernah saya sama pejabat bu. Dari Jakarta, dia tayamum ki bu. Nggak tahu tapi sok tai. Begini tayamum bu, tempeli dulu di dinding. Anunya baru gini, dinding pesawat kah. Baru dia begini. Saya bilang, Pak, itu kalau pakai air. Ini bahaya, karena tidak ada ilmu. Betul, maka ibu-ibu, Ramadan saat belajar. Masya Allah. Coba, Bu, orang betul-betul masa bodoh yang tidak mau pintar sekarang. Mau ki nonton ustaz apa? Ada semua. Ya toh? Mau ki nonton ustaz yang membahas Quran, ayat ini baris ke gini, sebelah kanan huruf ini. Ada ustaz kita Adi Hidayat. Ya toh? Mau ki ustaz versi Sunda, ada Aagim. Ya toh? Mau ki ustaz pestri Melayu, Piki, ada ustaz Abdul Somad. Ada mau ki ustaz beleng-beleng. Siapa Pak Ustaz? Iya tuh, ada semua ada ibu. Mau ki bahas tentang ada belajar ki ini, ada semua. Cuma kita Ramadan lebih banyak ki nonton yang tidak ada faedah. Akhirnya ilmu tidak tambah, waktu habis. Masya Allah. Waktunya ibu santri, waktunya ustazah dengan waktunya ibu-ibu biasa sama 24 jam. Bedanya cara mengisinya. Ramadannya ibu ustazah dengan ibu-ibu biasa sama waktunya. Tapi bedanya ada Ramadannya penuh manfaat dengan belajar ilmu, ada yang sia-sia lewat begitu saja. Maka Ramadan ini gunakan untuk belajar. Siap, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mampu belajar, membaca, mencari ilmu, tapi ilmu untuk membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, sahabat Dasat. Sesaat lagi kami akan kembali dengan mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Tetap bersama Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk memperdalam ilmu agama kita, tentunya di Gaspol Sahur. Sebelumnya izin Pak Ustadz, kita mau absen dulu nih ibu-ibu yang hadir di sini nih. Yang pertama, saya mau ketemu dengan ibu-ibu dari BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Pangkajene. Mantap. Ini Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Oh, Pangkep. Ya, di situ ada pabrik tonasa. Semen. Oke, ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Masjid Nurul Ittihad Pekai. Pekai itu artinya bahasa Indonesianya yang bercabang. Majelis Taklim Al Mukminin Goa. Nah, ini kabupaten berdekatan dengan Makassar. Dengan Makassar. Nah, ini Goa. asalnya Goa. Goa umumnya suku Makassar. Oh. Disitulah lahir
Istana Sultan Hasanuddin. Wah, Insya Allah. Oh, istana juga di sana ya? Ada di sana Iya. istananya. Lalu kemudian pengajian Muhajirin Kesi. Kasih. Kasih. Pasir. Oh, Kasih Pasir. Ya. Lalu kemudian Forum Majelis Taklim Kecamatan Bungoro. Bungoro banyak ikan bandeng. Oh gitu. Sama-sama kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, seperti janji tadi kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya. Izin Pak Ustadz. Yang mau bertanya siapa kira-kira? Oke. Sebelah kiri dulu ya. Dari Pangkajene. Silakan. Pangkajene. Ya. Ibu boleh maju, sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya. Ibu sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah 5 tahun Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kegiatan selama ini kalau bermajelis taklim apa saja Ibu? Tiap bulan kita mengadakan pengajian. Pengajian. Dan setiap ada peringatan Hari-hari besar hari-hari Islam. kita selalu mengadakan Pak Ustaz. Kalau Bu kegiatan sosial seperti apa? Seperti berbagi dengan masyarakat. Jumat berkah mungkin. Jumat berkah, tiap Oke. Jumat berkah itu kami dari Majelis Taklim Kecamatan Pangkajene itu tiap hari Jumat membawa minuman air dos ke setiap masjid. Dibagikan dosnya atau airnya? Airnya, dua-duanya Masa Pak Ustaz. dosnya doang. Iya. Kemudian bisa ditambah lagi Bu 10 malam terakhir iktikaf di masjid. Insya Allah Pak. Nah, anak-anaknya Ibu majelis taklim ini harus menjadi benteng untuk menjaga anak-anak kita. Jadi bukan cuma ibunya datang pengajian, anak-anak gadisnya juga dibawa pengajian ya, Siap, mulai Pak Ustadz. bertingkat. Perkenalkan, nama saya Ida Samlutfi dari BKMT Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Oke. Terima kasih. Ya belum bertanya. Belum Pak, tanyanya dulu Pak Ustadz. Aduh. Iya. Ya. Silakan Ibu Ida. Ibu terima Ida kasih. silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana mengenal Allah dengan benar, mengingat sekarang banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Oke. Saya kira begitu Pak Ustadz. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ida. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenal guru penting. Saya selalu berkata, agamamu adalah siapa gurumu. Maka ibu-ibu sering kita bilang katanya itu Ustaz, katanya. Siapa bilang? Katanya. Siapa bilang? Hati-hati. Katanya tidak boleh Ustaz. Siapa ada bilang? Tetanggaku. Ustaz tetangga tak. Maka ketika berguru bikin kue jangan sama Ustaz. Ya toh Ibu? Bertanya sama Ibu PKK. Iya toh? Berguru tentang kesehatan, ASI, diare, vaksin, jangan tanya sama Ustaz. Tanya sama dokter. Ya. Nah, kalau berguru untuk agama jangan sama dokter. Bisa, tapi nanti salah suntik. Kemana? Ke ulama. Bagaimana caranya dilihat Ibu? Bukan dilihat followernya. Lihat pendidikannya, di mana dia belajar, ya. Nah, penting Ibu tahu. Makanya Ibu kalau mau ngundang Ustadz, dilihat dulu ada namanya kurikulum vitae. Bahasa itu. Daftar riwayat hidup. Ya, riwayat hidup. Oh, SD-nya di DDI Mangkoso. SMP-nya di Madrasah Sanawiyah. SMA-nya Madrasah Aliyah. Kuliahnya Fakultas Syariah IAIN Alauddin. S2-nya Doktor Syariah Hukum Islam. Oh, itu jelas. Tuh? Nah, sekarang banyak orang belajar agama, nah lihat followernya. Maksudnya apa? Dia lihat artis. Ini banyak followernya. Artis ngomong soal agama, boleh, tapi mesti dicocok-cocokkan dulu dengan ulama. Apa kata ulama? Betul enggak ini? Ya, karena perkara kalau diserahkan pada bukan ahlinya, jadi tapi rusak. Ya, saya bisa bikin kue, bisa, tapi lebih ahli mamanya Cek. Istriku, kenapa? Dia tonseng kerjanya. Iya toh, mamanya Cek bisa ceramah, bisa, tapi lebih hebat suaminya. Iya toh, maka ibu lihat begitu. Ah, sudah kita tahu, oh menurut ulama ini Syafi'i begini. Menurut Imam Ahmad begini. Menurut ini begini. Mana yang benar? Ibu yakini saja selama ada ulama bilang laksanakan tanpa salahkan pendapatnya orang. Toh? Kenapa kau tidak kuno? Salah kok. Itu Syafi'i. Harus kuno.
Saya tidak kuno. Berarti Imam Ahmad. Mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Iya toh? Jelas. Jangan bertengkar. Itu Muhammadiyah biar itu NU biar ya, jangan maki orang sesat itu, jangan ndak tasiyai biar ndak mauli biar yang kita maulid tom maki, jangan maki baku ganggu. Iya toh? Yang mau maulid silahkan, yang tidak mau silahkan, yang jadi bertengkar kita masing-masing mau hebat. Maka ketika belajar Bu, lihat dulu gurunya. Ya, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Sudah didapat satu, tanya lagi ustadz yang lain. Sudah itu, tanya lagi yang lain. Sudah itu, maka ibu laksanakan mana yang ibu yakini. Begitu juga kalau berobat ibu toh. Tidak semua dokter sama pendapatnya itu. Maka ketika kita berobat dalam dunia kedokteran ada disebut second opinion. Pendapat kedua. Menurut dokter ini sebabnya. Menurut dokter ini sebabnya. Menurut dokter ini sebabnya. Baru itu kita timbang saya cocok ini. Kayak gitu ya. Jadi memang harus ada second opinion supaya ada proses tabayun begitu kali Pak Ustadz ya? Verifikasi. Supaya kita lihat lebih yakin. Kalau sudah yakin dengan pendapat ulama A, laksanakan. Jalankan. Tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Siap kalau begitu. Kita akan dengarkan pertanyaan berikutnya. Yang mau bertanya, boleh angkat tangannya? Wah, bingung milihnya kalau begitu. Kita minta kesempatan untuk mempersilahkan yang mau lewat. Setelah ini kita akan balik lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema hari ini mengenai Iqra. Betapa mulianya ilmu di mata Islam. Itulah kenapa ayat yang diturunkan pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan buat yang mau bertanya. Tadi mana yang sebelah kanan? Bu, boleh berdiri. Silakan Ibu. Maju dan sebutkan nama serta pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva dari Elva. Iya, Elva, Ustaz. Elva. 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 Iya. Panggilannya Fa. Elva Pak Ustaz. Elva. Apa mau ditanyakan Ibu? Ini Pak Ustaz sedikit. Bagaimana jika kita niat belajar tetapi pertanyaan kami itu dianggap sepele sama orang lain. Padahal itu kita tidak mengerti. Bagaimana hukumnya orang yang seperti itu yang meledek kita Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Ibu bertanya dapat pahala. Mau diledekin atau tidak, ibu tetap dapat pahala. Kalau ibu diledekin dan bersabar, dapat pahala ganda. Pahala apa? Pahala sabar. Sudah mak bertanya di Ustadz Dasat, nah pandang ente nggak? Pindah lagi di Ustadz Abdul Somad. Kalau kita tahu ini nomor HP-nya. Ya toh, ibu datang ke Ustadz ini. Nah sudah, ndak jawab ki, jam ki sebarkan ki, karena berdosa ki. Ustadz apa itu? Bertanya ki baru, bodoh gila gitu. Ibu sudah tidak dapat jawaban, dapat juga dosa. Ya, sangka baik saja. Saya kalau ditanya kak semua pasti saya jawab. Apa jawabannya kalau saya tidak tahu? Ya saya tidak tahu. Mau di apa? Enggak ku tahu. Harus kita tahu. Memangnya saya komputer. Iya toh? Nah, ada juga jamaah kalau sudah dijawab, nah bilang, kayaknya enggak begitu Ustaz. Aku bilang, apa aja paling gunamu kau bertanya? Ada juga begitu. Ada juga itu bertanya seke. Ada. Yang tanya ki melalui SMS. Nomor ini berusaha menghubungi Anda. Jika Anda sedia membayar Rp650, ketik yes. Jadi dia bertanya, apa sih namanya itu SMS yang kita yang bayar? Ya, SMS premium. Ya adalah begitu. Mas suku saya kok bertanya. Ada juga yang bilang, Ustaz boleh bertanya? Nah WhatsApp ki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Betul ini Dasat Latif. Dijawab mi lagi tuh. Betul. Boleh bertanya. Boleh. 4 kali kok dijawab. Udah habis pulsanya. Masukku saya to langsung mako. Iya toh? Sudah dijawab itu. Nah bilang, kayaknya yang pernah ku dengar enggak begitu Pak Ustadz. Saya bilang. Saya jawab nih baru saya bilang, kenapa paling kita tanya Kak, baru ku kurimi simbol marah. Jadi Bu, kalau Ibu bertanya, pertama sangka baik. Kalau enggak nak jawab ki Ustadz jangan bilang bodoh. Itu kehati-hatian. Karena menjawab dan salah bukan ibu yang bertanggung jawab tapi ustadznya. Makanya kalau ada ustadz kita tanya WhatsApp lama baru nak jawab berarti belajar dulu itu. Saya jujur, kan tidak mungkin saya tahu semua. Ya kan? Saya harus belajar dulu. Saya tanya dulu guruku. Bayangkan kalau saya kasih jawaban karena mau jadi bilang pintar ternyata salah. Selama ibu amalkan saya dapat dosa. Nah udah saya terjawab ya Bu ya. Okay. Iya, Pak Ustadz, bicara soal membaca dan mendapatkan ilmu Pak Ustadz. Kecenderungan manusia dengan berbagai kelemahannya, begitu kita sudah punya pengetahuan, kadang-kadang tuh suka hilaf dan sombong Pak Ustadz. Jadi, bagaimana caranya supaya ilmu yang kita miliki tidak melahirkan kesombongan? Jadi begini Mas Bayu, kata Nabi, kesombongan itu 4 pintu masuknya. Orang bisa sombong itu Bu 4 sebabnya. 1, tadinya rakyat biasa dipangkep. Tiba-tiba jadi anggota DPR. Mulai sombong. Oh, padahal dia terpilih karena kita coblos sih. Ada begitu kita tahu. Kita salah, kenapa kita pilih? Gitu. 2, sebab datanya sombong. Yang tadinya tuh biasa-biasa ji. Tiba-tiba tahu jadi dokter tinggi sekolahnya. Masuk setan. Sombong. Tadi gara-gara jabatan. 2 gara-gara ilmu. Yang ketiga, tadi tuh biasa-biasa ji. Laku tanahnya. Dapat pembebasan jalan kereta. Laku tanahnya. Tiba-tiba menjadi 5 miliar wana. Kalau bicara nak kasih lihat semua giginya. Kenapa? Karena ada masna giginya. Saya bilang, iya toh. Kalau pergi beli pasar, nak kasih kelihatan semua jangannya. Berapa harganya ini? Karena penuh cincin di sini. Nah bilang penjual, nyari 500. Iya toh. Tambah kaya, tambah sombong. Iya toh. Yang keempat, tadinya tuh ndak ada dikenal ki di Bungoro. Tiba-tiba ikut Itawanu yang menyanyi. Ten ten tin ten ten ten. Terkenal satu Indonesia. Oh sombong mi. Ndak nak kenal mi sepupunya. Itu penyebabnya. Harta, ilmu, kekayaan, jabatan, popularitas. Nah, ini penyebabnya yang kita bahas ilmu. Adakah ilmuwan sombong? Ada. Ciri-cirinya yang suka menyalahkan orang yang berbeda pendapatnya. Itu mi. Pokoknya saya benar. Setan itu. Benar baik. Tapi merasa paling benar setan. Pintar bagus. Merasa paling pintar bisikan setan. Ya. Ikutilah pendapat para ulama. Apa kata ulama begini? Imam Syafi'i bilang begini. Begini pendapatku. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Menurut saya ini. Tapi bisa jadi ini benar, itu salah. Itu bagus. Ya, jangan bilang ini yang paling benar, yang lain sesat, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ya toh? Nah begitu. Maka saya Ibu kalau ditanya, saya ditanya menurut pendapatnya imam ini begini, menurut imam ini begini. Ini penting ilmu Ibu, penting. Nah, bagaimana supaya tidak sombong dengan ilmu? Bagaimana Pak Ustadz? Ingat firman Allah, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya wale ko pak disenge kecuali cek mi. Tidak ku kasih ko ilmu kecuali sedikit sekali. Kalau ada ustaz sombong, bilang makit saja, jangkit terlalu ustaz. Kasih tahu kat dulu terjemahannya alif lam mim.
kalau jago ki, apa artinya itu alif lam mim? Angkat tangan itu, baru alif lam mim itu, ndak ditahu mi. Apa yang mau kita sombongkan? Nah bilang di atas langit ada langit. Jadi tidak boleh orang sombong dengan ilmu. Ilmu kalau Allah marah, dia cabut ilmuku. Apa? Dikasih pikun. Tidak ada obatnya ini pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu sampai profesor, mulai pikun-pikun. Dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar di kampus, kau cium-cium jadatku. Ini sanwe 1 minggu tidak pernah mau cium. Nah bilang dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya ada cium. Baik, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz terima kasih atas petuah-petuah yang diberikan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan petuah yang Ustadz berikan akan membuat kita semakin termotivasi. Pemirsa yang menyaksikan juga bersemangat untuk sama-sama mencari ilmu. Karena seperti yang disampaikan ayat pertama adalah membaca. Artinya begitu penting ilmu di mata Islam. Sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar menegakkan agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Ustaz Dasat Latif. Kami pamit dari Masjid Hajjah Sitiman Kota Makassar. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.